Kira-kira mana yang lebih menarik di antara kedua brand besar ini di Indonesia, brand terbesar helmet nasional, KYT dan NHK, dengan dua jagoan helmnya di sini ada NHK GPR Tech Street dan yang ini KYT R2R. Kira-kira lebih menarik yang mana? Lebih cocok yang mana buat kalian? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini gue bakal mengkomparasi antara kedua helm ini. Gue bakal ngebahasnya key pointnya aja biar agak cepat antara NHK GPR Tech Street dan juga KYT R2R yang terbaru di sini gitu. Ini sama-sama helm baru atau yang paling update di antara keduanya gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu mulai dari si desainnya antara kedua helm ini. Sebenarnya antara kedua helm itu selain desain dia punya fitur-fitur yang cukup melimpah atau bisa dibilang melimpah untuk sebuah helm full face gitu, baik untuk touring, untuk harian ataupun untuk kalian commuting lah gitu ya. Ini punya fitur yang cukup lengkap untuk kedua helm ini. Dan ngomongin soal desainnya, mereka ini dua-duanya mengadaptasi dari helm balapnya di brand masing-masing. Kalau misalnya NHK GPR Tech Street ini dia mengadaptasi dari NHK yang GP Race tentunya, dan yang ini dia ngadaptasi dari yang terbarunya dari KYT yang baru rilis kemarin, yaitu KX1 Race gitu. Itu dari KYT, jadi ada KX1 yang terbaru diadaptasi lah ke helm ini gitu. Ini helm R2R untuk versi roadnya, makanya R2R itu road to race kan gitu ya. Dia adaptasinya dari helm race-nya yaitu KX1 gitu. Ngomongin soal desainnya, sebenarnya key point-nya gue ngeliat ada perbedaan. Untuk yang KYT di sini, untuk yang R2R, dia itu lebih tegas desainnya, lakukannya dia lebih tegas banget. Garis-garisnya beneran tegas sampai ke belakang dengan spoiler warna smoke di sini untuk warna solid dan spoiler warna smoke. Jadi gua ngelihat dia lebih futuristik mungkin ya untuk desainnya di sini gitu. Lebih dinamis untuk desain dari si KYT R2R. Di situ banyak lakukan banget. Ciri khas helm-helm Eropa biasanya seperti ini. Dia terlihat lancip di sini untuk desain dari si R2R gitu. Untuk mekanismenya, dia ada mekanisme ventilasinya, dia di sliding dan cukup besar di sini gitu. Untuk mekanisme si ventilasinya gitu. Itu sekilas soal desainnya. Dan kalau misalnya yang NHK di sini, untuk yang NHK GPR Tech Street, dia sama banget dengan yang versi race-nya. Dia lebih rounded, bisa kalian lihat di sini dia lebih rounded banget. Lekukannya minim, dia nggak terlalu tegas lekukannya. Cuman jadi ini cukup minimalis banget buat sebuah helm gitu. Gue juga cukup suka dengan desain seperti ini yang simple banget, nggak banyak lekukan, cukup rounded di sini. Lekukannya sangat minim banget dan spoilernya terlihat cukup besar yang senada dengan warna si bodinya gitu, warna-warna sama-sama warna putih gitu. Ini untuk yang NHK GPR Tech Street. Untuk ventilasinya mekanisme sliding, cuman dia ada knobnya lagi di sini. Untuk yang NHK GPR Tech Street ada knobnya lagi. Sementara untuk yang R2R dia nggak ada knob, dia mindahinnya atau mekanismenya ventilasinya digeser semua gitu. Ini sebagai cover juga gitu. Ini untuk yang R2R. Itu di situ untuk soal desainnya. Soal desain sebenarnya subjektif bagi selera. Kalian lebih suka yang agresif, yang cukup tegas, ya pilih R2R. Cuma untuk yang lebih minimalis mungkin bisa pilih GPR Tech Street. Itu dari desain. Ventilasinya sebenarnya impresinya keduanya cukup oke menurut gue. Cuman untuk yang GPR Tech dia ada tambahan forehead ventilation di sini. Jadi cukup ngebantu juga untuk forehead ventilation. Karena buat gue ini yang paling kerasa ventilasi itu di forehead ventilation gitu di sini. Oke, nah kenapa yang R2R ini nggak ada forehead ventilation? Perbedaannya ini sudah double visor di sini. Ada mekanisme double visor di bawah untuk yang R2R. Oke. Sementara untuk yang GPR Tech Street di sini ini single visor, cuman setiap pembeliannya dikasih juga dark visor, tidak ada visor warna gelapnya lah gitu. Jadi perbedaan di situ. Untuk
kelebihan dan kekurangan kedua helm ini. Untuk di bagian double visornya dan ventilasinya, ini kelebihannya ada overhead, ini nggak ada overhead, tapi dia punya sun visor dan ini nggak punya sun visor gitu. Itu perbedaannya gitu. Oke, dan untuk key fitur lainnya, untuk yang GPR Tech Street dan juga Artuar di sini sudah dilengkapi dengan push pin untuk memasang anti fog atau anti fog bermerek Pinlock lah biasanya gitu. Itu sudah ada di sini kedua helmnya. Cuman untuk yang Artuar ditambahin juga ada tear off post di sini. Dia bisa pakai tear off bagian luarnya. Sedangkan untuk yang sedangkan untuk yang GPR Tech Street di sini dia tidak ada tear off post, hanya ada push pin aja gitu. Itu bedanya. Untuk di bagian visor sama-sama punya visor lock. Untuk yang GPR Tech Street visor locknya sebagian kiri di sini. Ini visor locknya ada kunciannya, jadi tinggal dikunci bisa kita lepas gitu. Ini mekanismenya digeser. Sedangkan untuk yang R2R dia ada di bagian depan di sini. Ini harus di push untuk ngelepas atau ngebuka si visornya gitu, di bagian tengah gitu. Oke, nah itu perbedaannya di bagian visor. Dan untuk fitur lainnya ini sama-sama intercom ready, ya ada slot untuk speaker intercom tentunya gitu. Lalu lanjut ke bagian sistem penguncian. Kedua helm ini sama-sama menggunakan sistem penguncian double daring. Ini yang GPR Tech Street double daringnya, dan ini untuk yang R2R sama-sama menggunakan double daring juga gitu. Dan ini harus gue akui untuk kualitas kedua helm ini menggunakan material yang terbaik menurut gue, walaupun masih berbahan thermoplastik ya. Jadi build quality-nya, teknologinya, kalau dia punya additive resin injection untuk yang R2R, sedangkan untuk yang GPR Tech dia menggunakan thermopolymer untuk teknologinya. Ini keduanya beneran solid untuk material thermoplastiknya gitu. Ini bukan yang ece-ece lah, gue bisa bilang kayak gitu. Langsung finishingnya di tahap akhir, detail-detailnya kedua helm ini emang terbaik dibandingkan dengan brand-brand yang lainnya menurut gue untuk di ranah 1 jutaan ya gitu. Ini build quality-nya oke banget, detail-detailnya, finishingnya, cutting edge-nya dia oke banget gitu. Baik dari segi eksterior maupun si linernya ini sama-sama punya material yang cukup baik atau yang terbaik untuk di kelasnya menurut gue gitu untuk kedua helm ini gitu. Jadi itu bikin kita bingung memilihnya yang mana. Untuk bobotnya kedua helm ini cukup ada perbedaan yang signifikan menurut gue gitu. Jadi ini kalau misalnya secara tidak berdasarkan data, kita angkat aja helmnya. Untuk yang GPR Tech Street di sini, untuk yang NHK GPR Tech Street di sini, dia lebih berat dibandingkan yang R2R. Jadi R2R ini beneran kerasa lebih ringan jauh dibandingkan yang GPR Tech Street. Perbedaannya kalau berdasarkan angka, ini tuh berbeda 200 gram untuk ukuran yang sama. Jadi untuk yang R2R di sini ini bobotnya sekitar 1550 gram, 1550. Sedangkan untuk yang ini 1750 untuk yang GPR Tech Street gitu. Atau perbedaannya ini bisa jadi 1700 juga. Jadi perbedaannya antara 150 gram sampai ke 200 gram. Angkanya dikit kalau misalnya berdasarkan data, cuman kalau di kepala mungkin akan cukup sedikit kerasa berbeda lah. Berbeda 100 gram itu cukup kerasa menurut gue gitu. Itu perbedaannya. Cuma nanti gue kasih tahu juga center of gravity-nya gimana. Jadi walaupun bobotnya berat, mungkin bisa jadi tetap nyaman di kepala kita gara-gara mereka punya konstruksi yang emang cocok di kepala kita, pas center of gravity-nya. Jadi nggak punya bobot yang lebih berat ke arah kiri, kanan, depan, belakang yang bikin pegal pundak kita tuh. Itu nggak akan terjadi kalau misalnya kedua helm ini punya center of gravity yang baik. Dan emang menurut gue kedua helm ini beneran punya center of gravity yang baik, apalagi kalau misalnya pakai motor-motor tipe sport touring, motor sport, naked bike. Kedua helm ini udah pas banget posisi ridingnya menggunakan motor-motor tersebut gitu. Untuk helm GPR Tech Street dan juga untuk KYT R2R di situ. Dan untuk linernya gue nggak akan ngebongkar. Untuk linernya ini kalau misalnya bisa kalian lihat, liner di antara kedua helm ini tuh sebenarnya sama-sama oke, cuman emang terlihat lebih eye catching yang R2R menurut gue gitu di sini, karena dia menggunakan berbagai jenis material. Ada di sini ada finishingnya carbon lux, ada emergency quick release di sini,
lalu materialnya juga ini halus banget untuk paddingnya. Jadi dengan stitching warna merah juga, jadi aksennya tuh pas banget ngelihatnya. Gue ngeliatnya kayak helm mewah untuk kayak TR2R di sini gitu. Dan untuk yang GPR Tech Street dia lebih simple, ada aksen merah di bagian EQRS nya juga, di emergency quick release nya ada aksen merah. Kalau yang tadi Carbon Lux, ini kulit sintetis untuk yang GPR Tech Street itu, dan dia bukan berwarna gelap tapi biru gelap atau abu gelap di sini untuk linernya. Kalau yang R2R di sini warna hitam gitu. Oke, itu untuk finishing dari si paddingnya. Sekarang gua mau coba si helmnya untuk fitmentnya, biar untuk ngerimain lagi kira-kira mana yang lebih oke antara kedua helm ini. Oke, untuk jaket itu gue masih pakai yang Respiro di sini. Oke, kita coba yang GPR Tech Street dulu di sini. Gue tidak mau compare dulu, gue bakal menjelaskan gimana fitment dari si GPR Tech Street di sini yang gue rasain. Kalau misalnya soal bobotnya, tadi kita atau gue bilang waktu gue angkat tuh kerasa emang lebih berat dengan R2R. Cuman kalau dipakai gini, ini gue ngerasa beratnya rata banget gitu, nggak ada bobot ke salah satu sisi yang memberatkan pundak atau kepala gitu. Jadi waktu dipakai tetap rasanya kayak masih ringan aja, terutama karena dia masih berbahan termoplastik, jadi nggak terlalu berat, bukan fiber composite. Dan ini untuk fitmentnya pas banget, enak banget buat gue. GPR Tech Street di sini belum berubah seperti yang pernah gue review waktu itu. Ini fitmentnya lebih ke rest oriented menurut gue. Untuk bagian crown padnya di atas tuh beneran meluk banget semua bagian kepala gue. Untuk pipinya ngunci ala racing banget, sampai rest fitment banget. Ini untuk cheek padnya gue ngomong juga sampai susah karena emang cukup ngepres fit banget di bagian pipi. Ininya bagian rahang bawah tetap ke cover, bagian belakang juga gue ngerasa ke cover. Jadi untuk fitmentnya ini sebenarnya lebih ke arah race oriented buat gue untuk GPR Tech Street di sini gitu. Kalau kalian butuh helm yang beneran ngunci banget, walaupun nih helmnya untuk harian bukan untuk race, cuman ini bisa ngasih aura helm balap sih untuk fitmentnya sebenarnya buat gue gitu. Kunci banget semuanya. Kedepannya udah pasti ini kedap banget untuk helm full face GPR Tech Street di sini. Ya itulah impresinya sebenarnya menurut gue. Jadi untuk GPR Tech Street ini selama gue pakai, emang kalau gue pengen lebih confident buat ridingnya, pengen lebih pede bawa motornya, ini fitmentnya bisa ngebantu gue sih sebenarnya untuk pakai GPR Tech Street di sini gitu. Oke, sekarang kita coba yang R2R, dan ini ketebalan tadi nih rasa banget ngepres gitu untuk yang GPR Tech Street. Sekarang kita coba yang R2R. R2R di sini beneran emang lebih ringan dibandingkan GPR Tech Street. R2R di sini emang beneran lebih ringan dibandingkan GPR Tech Street, dan untuk bobot di kepala setelah gue pakai emang lebih nyaman yang R2R. Ngomongin soal bobotnya, walaupun tadi tetap rasa ringan walaupun bobotnya 1700, cuman setelah pakai R2R emang perbedaan 150 gram itu cukup kerasa di kepala gue. Oke, bobotnya enak dan emang karakternya pun berbeda dengan GPR Tech Street di sini. Untuk fitmentnya, jadi kalau misalnya kalian bisa membedakan suara gue untuk pakai R2R di sini, gue bisa lebih mudah berbicara karena emang padding bagian cheek padnya tuh nggak sengunci yang GPR Tech Street. Dia masih ada ruangan
Di bagian depannya kalau misalnya yang GPR Tech itu dia cukup panjang sampai ke depan, rest oriented banget untuk fitment chick padnya. Sedangkan yang ini dia kayak sport touring gitu, jadi masih nggak terlalu ngunci banget atau full banget menuhin pipi kita gitu. Jadi gue masih bisa leluasa ngomong di sini, nggak sampai ke depan banget gitu. Kalau tadi ini sampai ke depan banget yang chick padnya GPR Tech Street. Untuk front padnya ini mirip-mirip sebenarnya, nguncinya pas, nyaman, tapi untuk padding R2R dia ada bagian yang emang kerasa lebih ngunci di bagian samping-sampingnya, bagian crown pad itu yang nguncinya. Cuma secara keseluruhan emang dia tetap mengcover kepala gue sih untuk bagian crown pad. Jadi untuk yang kebutuhannya riding lebih lama, ini bisa jadi opsi sih untuk R2R. Dia emang karakternya touring, sudah ada sun visor juga, sun visornya oke, tutupnya full, proper banget. Untuk posisi si sun visornya, ini wearable glasses pernah gua pakai dan pun sama, dia punya fitur wearable glasses untuk si R2R. Jadi ini lebih effortless untuk dipakai, itu lebih untuk perjalanan yang lebih jauh, mungkin ini lebih oke gitu. Ke depan sudah pasti oke, cuman emang gua ngerasa yang GPR Tech tadi itu lebih kedap karena emang paddingnya udah lebih full banget buat gue untuk yang GPR Tech, jadi sedikit lebih kedap yang GPR menurut gue. Oke, mekanismenya ringan, enak banget mekanisme si visor di sini untuk yang R2R. Enak, beneran enak si mekanisme naik turunin si visornya. Oke, secara harga untuk kedua helm ini tuh sebenarnya punya perbedaan cukup jauh sih, walaupun sama-sama di depannya 1 jutaan untuk yang solid color ya gitu. Jadi ini untuk NHK ini sekitar 1,250-an sampai 1,4 juta untuk yang solid color, kalau nggak salah sekitar segituan. Koreksi kalau gue salah. Sedangkan untuk yang R2R di sini gue belinya tuh di sekitar 1.950.000 untuk yang solid color. Jadi udah mepet ke 2 juta. Untuk yang grafis udah 2, sekian gitu. Jadi perbedaan cukup terasa, sekitar 500 ribuan antara kedua helm ini. Mungkin itu juga jadi salah satu acuan kalian buat beli kedua helm ini, karena 500 ribu lumayan gede perbedaannya. Jadi itu perbedaan harganya. Tapi di fitur selain fitmentnya, mereka ini punya kesamaan ya, sama-sama lengkap lah gitu, sama-sama top line di kelasnya, di kelas thermoplastik range harga 1 sampai 2 juta. Ada push pin, sudah menggunakan double daring, intercom ready juga, paddingnya nyaman, EPS-nya oke, build quality-nya oke, cutting edge-nya oke. Jadi yang membedakan ini sudah ada sun visor untuk R2R, ini belum ada sun visor. Dan perbedaan besarnya menurut gue ada di bagian fitment. Jadi sebenarnya untuk di beberapa situasi gue lebih suka GPR Tech Street untuk fitmentnya, yang emang punya fitment race oriented, beneran ngunci banget. Cuman untuk perjalanan jauh atau waktu berkendara yang lama, gue agak ragu pakai GPR Tech Street. Gue lebih mending milih R2R kalau misalnya jangka waktunya cukup panjang waktu berkendaranya gitu. Gue lebih suka pakai R2R, ini lebih nyaman banget dipakai untuk long journey gitu, perjalanan jauh buat touring dari Jawa Barat ke Jakarta atau dari Bandung ke Yogyakarta. Mungkin gue bakal pakai R2R dibandingkan GPR. Tapi untuk GPR Tech di sini gue conditionally bakal gue pakai untuk morning ride, gue pakai untuk riding jarak dekat, Jakarta Bandung, Bandung Purwakarta, dan seperti itulah. Untuk sekitar 1-2 jam ini masih oke banget. Cuman untuk long journey gue lebih pilih R2R. Itu review dari gue untuk kedua helm ini. Key pointnya cukup panjang sih kayaknya, tadinya gue niatnya pendek, cuman jadinya kayaknya panjang. Cuman ya kurang lebih seperti itu komparasi antara kedua helm ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya butuh atau ada pertanyaan lebih lanjut, ada insight, ada kritik, ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.